Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Eko Saputra. Stambuk D1A1 18111 kelas C. Saya mahasiswa jurusan agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Haluleo. Pertama-tama ucapan terima kasih kepada teman-teman sekalian, kepada dosen pemberi tugas telah memberi kami materi untuk kemudian kami pelajari untuk kemudian bagaimana kami memahami materi tersebut. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa poin-poin materi yang telah kita pelajari bersama. Mungkin langsung saja pada poin pertama. Jadi di poin pertama di sini ada pengertian sistem upah. Nah, pengertian sistem upah itu sendiri merupakan kebijakan dan strategi yang menentukan kompensasi yang diterima pekerja. Kompensasi ini merupakan bayaran atau upah yang diterima oleh pekerja sebagai balasan jasa atau hasil kerja mereka. Artinya apa? Setelah seseorang bekerja sesuai porsinya masing-masing, ada upah yang diberikan, dalam hal ini jasa ataupun uang. Seperti itu. Mungkin teman-teman bisa lihat sendiri slide-nya. Ketika teman-teman sudah memahami pengertian sistem upah, ada pun selanjutnya lagi yang perlu kita ketahui bersama. Jadi yang kedua itu macam-macam sistem upah dalam ilmu ekonomi. Yang pertama itu sistem upah menurut waktu. Jadi sistem upah menurut waktu di sini besarnya sistem upah ditentukan berdasarkan waktu kerja karyawan, yaitu upah yang diberikan per jam, upah yang diberikan per hari, upah yang diberikan per minggu, dan upah yang diberikan per bulan. Nah, di situ sistem upah menurut waktu. Selanjutnya sistem upah menurut kesatuan hasil. Jadi sistem upah menurut kesatuan hasil ini, dalam sistem upah menurut kesatuan hasil ini pada umumnya digunakan pada perusahaan industri. Untuk jumlah upah yang digunakan pada perusahaan industri akan diterima oleh karyawan tergantung pada jumlah produksi atau hasil yang dicapai oleh masing-masing karyawan. Mungkin teman-teman bisa lihat slide-nya mengenai macam-macam sistem upah. Jadi selanjutnya mungkin ada sistem upah borongan. Jadi sistem upah borongan ini muncul disebabkan karena perusahaan tidak perlu menanggung resiko yang berkaitan dengan karyawan. Perusahaan juga tidak perlu menyeleksi dengan karyawan dengan mencari pekerja yang dibutuhkan. Untuk mengatasi hal tersebut, pada umumnya upah sistem borongan lebih mahal dibandingkan upah harian. Nah, seperti itu teman-teman. Selanjutnya itu ada sistem upah premi. Dalam sistem upah premi ini yaitu disediakan upah tambahan atau premi bagi karyawan yang mampu bekerja lebih baik. Mungkin teman-teman bisa imajinasikan seperti apa ini upah premi berdasarkan penjelasan yang ada di slide ya teman-teman sekalian. Selanjutnya itu ada sistem upah indeks. Sistem upah indeks ini merupakan upah yang dibayarkan berdasarkan indeks biaya hidup. Hal tersebut berarti naik turunnya indeks biaya hidup akan turut dalam menentukan besarnya upah yang diterima oleh pekerja. Nah, seperti itu teman-teman. Selanjutnya itu ada sistem upah skala. Jadi sistem upah skala juga merupakan upah yang dibayarkan berdasarkan skala penjualan. Hal tersebut berarti terdapat hubungan yang berbanding lurus antara jumlah penjualan dengan upah yang dibayarkan. Seperti itu teman-teman. Jadi kita lanjut pada slide selanjutnya. Di sini ada sistem bonus. Jadi sistem bonus ini merupakan suatu usaha untuk memperbaiki kelemahan dalam cara membayar upah. Bonus merupakan pembayaran tambahan di luar upah atau gaji yang bertujuan untuk
merangsang atau memberi insentif supaya karyawan dapat menjalankan tugas dengan baik dan bertanggung jawab. Nah, seperti itu. Jadi, teman-teman bisa lihat slide-nya jika suara saya agak kurang kedengaran atau bagaimana. Selanjutnya ada sistem mitra usaha. Dalam pembayaran upah dalam sistem mitra usaha ini, sebagian diberikan dalam bentuk saham perusahaan. Saham tersebut tidak diberikan pada pekerja secara perorangan, melainkan pada organisasi pekerja perusahaan tersebut. Selanjutnya ada sistem upah menurut banyaknya produksi atau produktivitas. Dalam hal ini merupakan sistem upah yang diberikan sesuai dengan peningkatan atau penurunan jumlah produksi barang atau jasa. Nah, seperti itu ya, teman-teman sekalian. Selanjutnya itu poin ketiga, ada faktor yang mempengaruhi upah. Nah, di sini kita sudah punya materinya, jadi teman-teman bisa melihat slide-nya. Yang pertama itu penawaran dan permintaan tenaga kerja di sini ya. Jadi meskipun hukum ekonomi tidaklah bisa ditetapkan secara mutlak dalam bentuk masalah tenaga kerja, tetapi tidak bisa diingkari bahwa hukum penawaran dan permintaan tetap dipengaruhi. Nah, selanjutnya ada organisasi buruh. Ada tidaknya organisasi buruh serta lemah kuatnya organisasi pekerja akan ikut mempengaruhi terbentuknya tingkat upah, permintaan, dan tetap dipengaruhi. Seperti itu ya. Ini faktor-faktor yang mempengaruhi upah. Ada penawaran dan permintaan tenaga kerja, ada organisasi buruh. Selanjutnya ada kemampuan untuk membayar. Meskipun serikat pekerja menurut upah yang tinggi, tetapi akhirnya realisasi pemberian upah akan tergantung juga pada kemampuan membayar dari organisasi. Seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat slide-nya. Jika teman-teman kurang memahami, nanti kita diskusi bersama. Baik, selanjutnya ada produktivitas. Upah sebenarnya merupakan imbalan bagi pegawai. Semakin tinggi prestasi pegawai, sudah seharusnya semakin tinggi pula upahnya yang akan diterima. Nah, ini teman-teman bisa kaitkan lagi dengan pengertian upah, bahwa upah itu imbalan untuk pegawai ya. Imbalan untuk pegawai. Secara tidak langsung menyatakan seperti itu. Yang ke berapa ini? Biaya hidup. Faktor lain yang perlu dipertimbangkan juga adalah biaya hidup. Di kota-kota besar biaya hidup tinggi. Upah juga cenderung tinggi. Nah, ini faktor-faktor yang mempengaruhi upah ya. Selanjutnya itu ada pemerintah. Nah, di sini pemerintah juga masuk dalam faktor-faktor yang mempengaruhi upah. Pemerintah dengan peraturan-peraturan yang juga mempengaruhi tinggi rendahnya upah. Nah, seperti itu. Mungkin ini bisa kita lihat contohnya semacam di pasar-pasar atau di mana ya, di toko-toko, di mana penjualan barang-barang itu juga tergantung dari kebijakan-kebijakan pemerintah. Seperti itu. Baik, kita lanjut. Yang terakhir. Jadi yang terakhir di sini yaitu pengertian UMR, UMP, UMK, dan KHL. Jadi yang pertama UMR adalah upah minimum regional yang merupakan suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pegawainya, karyawan atau buruh di dalam lingkungan usaha atau kerjanya. Seperti itu teman-teman. Jadi UMR ini upah minimum regional yang merupakan standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri. Artinya mungkin di sini saya bisa analisis bahwa pelaku-pelaku usaha industri ini memberikan upah
atau gaji kepada pegawai karyawannya itu ada standar-standar minimumnya, ada tahapan-tahapannya. Tidak semua rata atau tidak semua sama begitu. Selanjutnya ada UMK, adalah upah minimum kota atau kabupaten yang biasanya diberikan kepada pekerja. Biasanya UMK nilainya lebih besar dibandingkan dengan UMP. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman bisa lihat slide-nya. Kita di sini sudah punya materinya. Jadi teman-teman bisa lihat slide-nya. Jika tidak dipahami bisa kita diskusikan. Nanti saya tuliskan nomornya sebentar, nomor saya sebentar. Jadi yang terakhir itu tentang UMP atau upah minimum provinsi. Jadi upah minimum provinsi ini upah minimum yang berlaku untuk satuan provinsi. Jika di dalam satu kabupaten atau kita sudah memiliki ketentuan mengenai UMK, upah minimum kabupaten atau kota, yang jumlahnya harus lebih besar dari UMP, maka yang berlaku adalah ketentuan mengenai UMK. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi upah minimum provinsi ini merupakan upah minimum yang berlaku pada satu provinsi. Jika ketentuan UMK jumlahnya lebih besar dari UMP, maka yang berlaku adalah ketentuan mengenai UMK. Bisa dikata mungkin di sini UMP hanya berlaku di provinsi, ketika turun-turun di kota-kota semacam Provinsi Sulawesi Tenggara, turun ke kabupatennya itu yang berlaku itu ketentuan upah minimum kabupaten. Seperti itu ya. Selanjutnya itu berdasarkan peraturan Presiden nomor 78 tahun 2012 tentang pengubahan kebutuhan hidup layak. Jadi sini KHL itu kepanjangannya kebutuhan hidup layak. Yang selanjutnya disingkat KHL adalah standar kebutuhan seorang pekerja buruh lajang untuk dapat hidup layak secara fisik dalam 1 bulan. Nah, di situ. Jadi sampai di sini teman-teman sekalian bisa lihat materi-materi yang saya sampaikan. Saya rasa cukup jelas. Nah, karena di samping kita punya visual, saya sampaikan lewat bicara, teman-teman juga bisa melihat slide-nya ya. Seperti itu. Jadi mungkin kita akhiri sampai di sini pertemuan kita, teman-teman sekalian. Cukup sekian dan terima kasih. Lagi-lagi ucapan terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan dukungan dalam membuat video ini. Ucapan terima kasih juga kepada dosen-dosen pembimbing, dosen mata kuliah ekonomi sumber daya manusia, telah memberikan kami ruang untuk kemudian melakukan produktivitas sendiri dalam menyikapi perkuliahan selama pandemi ini. Nah, seperti itu. Jadi akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.